Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 4B. Ayo kita buka bukunya halaman 22, yaitu tes tertulis subtema 1. Kita akan mulai dari muatan IPS. Nomor 1. Contoh pekerjaan penduduk yang tinggal di pantai adalah A. Penambak udang dan nelayan. Nomor 2. Tanaman yang tidak cocok ditanam di dataran rendah adalah B. Teh dan stroberi. Nomor 3. Tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat di daerah dataran tinggi. Pekebun teh, peternak, dan pedagang. Nomor 4. Tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat di daerah dataran tinggi. Di daerah dataran rendah, yaitu petani padi, kelapa, tebu, peternak, dan pedagang. Nomor 5, apakah ada jenis pekerjaan di dataran tinggi yang sama dengan jenis pekerjaan di dataran rendah? Jelaskan. Jawabannya ada, yaitu pekerjaan sebagai peternak dan pedagang. Nah, penjelasannya yaitu di daerah dataran rendah, beternak unggas dan berdagang telur dari hasil hewan ternaknya. Sedangkan di daerah dataran tinggi, peternak itu beternak sapi perah. Dan berdagang susu sapi. Sekarang kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Anto dan adiknya sedang berjalan-jalan di taman. Mereka menemukan dompet yang terjatuh. Di dalam dompet tersebut terdapat tanda pengenal, ternyata dompet tersebut milik Pak Budi, tetangga mereka. Anto dan adiknya segera mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Nomor 1, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah D. Anto. Nomor 2, Anto menemukan dompet Pak Budi di A. Taman. Ini A. Taman. A itu ya. Nomor 3, sifat Anto pada cerita tersebut adalah jujur dan baik hati. Nomor 4, tuliskan langkah-langkah yang dilakukan saat mengemukakan pendapat tentang sifat tokoh. Langkah yang pertama yaitu membaca jalan cerita dengan seksama. Langkah yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita. Dan langkah yang ketiga, yaitu memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan IPA. Nomor 1, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah D. Minyak bumi. Nomor 2, contoh menjaga kelestarian sumber daya alam laut antara lain
D. Tidak menangkap ikan dengan cara dibom. Kita lanjutkan ke halaman 23. Nomor 3. Petani menanam padi di sawah, peternak memelihara dan merawat hewan ternaknya, penambang batu bara bekerja dengan penuh tanggung jawab. Petani, peternak, dan pegawai pertambangan bekerja memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 3A. Tuliskan pendapatmu tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui berdasarkan uraian di atas. Jadi yang A jawabannya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya banyak dan melimpah. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. B, kita baca pertanyaannya, tuliskan juga masing-masing contohnya. Jadi contoh yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu padi dan hewan ternak menurut bacaan. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sesuai bacaan yaitu batu bara. Nomor 5, tuliskan 2 contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam di hutan. Contoh usaha yang pertama yaitu tidak menebang pohon di hutan secara liar. Usaha yang berikutnya yang dapat dilakukan yaitu melakukan reboisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan matematika. Nomor 1, luas persegi pada gambar di samping adalah persegi berarti bangun yang keempat isinya sama banyak atau sama panjang. Kita lihat 4 dikali 4 berarti jawabannya 16 satuan atau 16 petak satuan yaitu yang D. Nomor 2, sebuah persegi panjang memiliki keliling 36 cm. Ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah kelilingnya 36 cm. Nah, panjang dan lebarnya itu kita pilih. Ini kita lihat jawabannya yang C, kita buktikan dulu. Panjangnya 15 dan lebarnya 3. Kita coba hitung apakah benar kelilingnya 36. Rumus keliling 2 dikali panjang ditambah lebar, yaitu 2 dikali panjang 15 cm ditambah lebarnya 3 cm. Jadi 2 dikali 18 cm. Hasilnya 36 cm. Maka yang nomor 2 itu benar, 36 cm jawabannya yang C. Karena sudah kita buktikan. Kemudian nomor 3. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 15 cm. Keliling dan luas persegi tersebut berturut-turut adalah. Nah, ini gambar perseginya, sisinya adalah 15 cm. Disuruh mencari keliling dan luas. Rumus keliling yaitu 4 dikali sisi. Panjang sisinya 15 cm, berarti 4 dikali 15 cm, hasilnya 60 cm. Yang kedua, kita harus mencari luas. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, berarti 15 cm dikali 15 cm, hasilnya 225 cm persegi. Nah, ini keliling dan ini luas.
Jadi, jawabannya berturut-turut keliling dan luas, yaitu 60 cm dan 225 cm persegi. Nomor 4. Jika keliling sebuah persegi 32 cm, maka luasnya adalah, keliling sudah diketahui 32 cm. Nah, untuk mencari luas, kita harus tahu dulu sisinya, maka kita cari dulu sisinya, yaitu 32 dibagi 4. Hasilnya 8 cm untuk tiap sisi. Jadi luas sama seperti nomor 3, yaitu sisi dikali sisi, berarti 8 cm dikali 8 cm, hasilnya 64 cm kuadrat atau cm persegi. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Sebuah lahan berbentuk persegi ditanami sayur-sayuran. Panjang sisi lahan tersebut adalah 15 meter. Setiap 5 meter persegi, lahan tersebut memerlukan 1 kantong pupuk. Jika harga 1 kantong pupuk Rp7.000, berapa uang yang diperlukan untuk membeli seluruh pupuk untuk lahan tersebut? Nah, kita coba gambarkan dulu lahan itu tadi berbentuk persegi. Dan panjang setiap sisinya sama, yaitu 15 meter. Pertama kita akan mencari luas lahan ini dulu. Jadi kita masukkan dulu rumus luas, yaitu sisi dikali sisi. Berarti 15 meter dikali 15 meter, hasilnya 225 meter persegi. Nah, menurut soal tadi, setiap 5 meter persegi akan diperlukan 1 kantong pupuk. Maka banyaknya pupuk, tadi kan luasnya 225 meter persegi, berarti kita bagikan dengan 5 meter persegi. Hasilnya adalah 45 kantong pupuk yang diperlukan. Nah, sekarang yang disuruh cari adalah berapa uang untuk membeli pupuk. Jadi kita akan cari harga pupuk. Tadi pupuk yang dibutuhkan adalah 45 kantong. Berarti 45 dikali harga pupuk per kantong, yaitu Rp7.000. Jadi setelah kita kalikan, hasilnya adalah Rp315.000. Jadi uang untuk membeli pupuk untuk lahan tersebut seluruhnya adalah Rp315.000. Sekarang kita masuk ke muatan SDDP. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di atas merupakan contoh gambar perspektif dengan A1 titik hilang. Kemudian nomor 2, saat menggambar objek seharusnya diawali dengan membuat sketsa. Nomor 3, sebuah gambar yang digunakan untuk memproyeksikan objek 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi dengan menggunakan titik hilang disebut gambar 3 dimensi. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 gambar. Yang A itu ada lukisan, yang B itu ada dadu. Kita lanjut ke halaman berikut. Pertanyaannya, manakah yang termasuk gambar 2 dimensi dan manakah yang merupakan 3 dimensi? Jelaskan. Yang gambar A tadi adalah termasuk gambar 2 dimensi, sedangkan yang gambar B termasuk gambar 3 dimensi. Nah, alasannya yaitu pada gambar B terdapat titik hilang dan atau menggunakan kemiringan.
Sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Nomor 1, bunyi sila pertama Pancasila adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, berikut yang tidak termasuk makna dalam sila pertama Pancasila adalah, jawabannya kita lihat yang di sini, yang sebelah kanan, yaitu D. Memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kemudian nomor 3, berdoa sebelum makan merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1 atau sila pertama. Nomor 4, bersikap jujur merupakan contoh pengamalan Pancasila. Sila keberapakah yang sesuai dengan sikap tersebut? Jelaskan. Bersikap jujur itu sesuai dengan sila pertama atau sila ke-1. Karena bersikap jujur berarti mencerminkan ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nomor 5, tuliskan contoh sikap yang merupakan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Di sini contohnya bervariasi, misalnya yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian contoh berikutnya rajin beribadah. Dan contoh yang terakhir menghormati agama lain. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.